tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor, meski lanjut umurmu. Marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat malam sahabat PKRU dimanapun berada. Bertemu kembali di program saya dan PKRU membaca Alkitab bersama atau SPMAB. Malam ini bersama saya, Ibu Norma Loho Lonteng, PKRU Jemaat Immanuel Batam, Kepulauan Riau. Son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior
Untuk mengawali pembacaan firman malam ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari sehingga tiba pada malam ini untuk mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Dan dengan tuntunan Roh Kudus agar dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa yang baik, kami siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Injil Yohanes 3 ayat 20 dan 21 sesuai dengan SBU 1 April malam. Sebab, siapa yang berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya, yang jahat itu, tidak tampak. Namun, Siapa yang melakukan yang benar, dia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dua petugas kebun binatang yang rumahan di Rocklenhausen, utara Köln, tidak bertugas secara baik, menjaga hewan-hewan di kebun binatang tersebut dengan penuh tanggung jawab, yang merugikan penghuni kebun binatang. Manajer kebun binatang yang telah minta bantuan polisi menyelidikinya. Polisi telah menyelidiki dan menangkap para pelaku. Hewan-hewan peliharaan rumah, Tibet, yang hilang ada 7 ekor. 5 ekor ayam pegunungan Tibet, 2 ekor domba Kamerun. Rupanya, 2 penjaga kebun binatang itu telah mengambil hewan-hewan itu dan dipanggang dan disantap. Kedua petugas kebun binatang ini telah berlaku tidak benar, melampaui tugasnya, bukan menjaga hewan-hewan itu, tetapi menyantapnya. Terus, Yesus mengatakan, siapa yang melakukan yang benar, dia datang kepada terang. Itu berarti, terang hanya menyediakan tempat dan ruang bagi siapa yang berlaku benar. Ya, melakukan kebenaran, tidak ada tempat di dalam terang bagi berbagai bentuk ketidakbenaran, yaitu kejahatan, ketidakadilan, kepalsuan, kemunafikan, kekerasan, kesewenang-wenangan, korupsi, pencurian, persekongkolan atau kolusi, dan berbagai jenis ketidakbenaran yang dapat merugikan orang lain, membuat orang lain menderita. Ini semua dikatakan Yesus kepada Nikodemus agar menyadari bahwa statusnya sebagai mengajar Israel tidak menjamin memiliki moral yang baik, memberi jaminan bagi keselamatannya. Melakukan hal yang benar dan berbuat baik perlu menjadi perhatian Nikodemus agar perbuatan-perbuatannya nyata di dalam Allah dan dia pun berkenan baginya. Benarkah kita merenungkan tentang perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan? Tentu kita tidak dapat menghitungnya berbanding dengan banyak kejahatan yang kita lakukan, sengaja ataupun tidak. Namun, kita pun tahu bahwa Tuhan kita itu baik yang mengampuni segala pelanggaran kita. Penghapusan pelanggaran ini harus mendorong kita untuk memulai hidup baru, yaitu tekad menjalani hidup benar yang berkenan baginya. Syaratnya menjalani tugas dengan kerendahan hati, meneladani pengorbanan Yesus untuk bergerak menghidupkan banyak orang. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku.
tindakan waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada malam ini agar kami menjauhi kejahatan dan hidup dalam terang. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia dan kami harus meneladaninya. Baik pikiran dan tindakan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami agar kami hidup berkenan kepadamu ya Bapa. Bapa, hari sudah malam, tinggallah bersama kami dan berkati kami pun dalam tidur kami. Sehingga pada besok pagi dimampukan bangun dan dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Bapa, kami mohon penyertaan dan berkat-Mu bagi seluruh sahabat TKLU dimanapun berada, agar dimampukan hidup dalam terang dan menyenangkan-Mu di dalam sisa hidup kami ini. Kami juga berdoa untuk para pengurus DPP PKLU dan memberkati mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh PKLU melalui program-program mereka. Ini doa kami kepada malam hari ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami dan adalah terang dunia. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Lanjut usia, teruskanlah baktimu, jangan berhenti melayani dan bersaksi, meski tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh.